sore. Saya sudah beberapa kali ke Flores, mungkin belasan kali ya, sejak 2008 hingga 2021. Di Flores ini ada hal yang menarik perhatian saya, antara lain adalah tentang asal-usul masyarakat di sini. Nah, kenapa saya tertarik asal-usul? Pertama karena memang ya dari dulu saya bidangnya di bidang itu, pernah menulis tentang asal-usul orang Nias, asal-usul orang Dieng, ya. Dan sekarang begitu ada pekerjaan ke Flores yang menarik perhatian saya, kemudian ya asal-usul. Nah, pertanyaan dasar saya pertama adalah ketika melihat wajah dan tubuh orang Flores ini kok beragam ya. Jadi saya menemukan ada ciri-ciri Mongolid yang bermata sipit, berwajah bulat. Juga ada yang berciri Australomelanesid, ya. Rambutnya keriting, wajahnya kotak, berotot, sorot matanya tegas gitu. Dan juga menemukan ciri-ciri Kaukasid, ya, orang-orang Eropa di Flores ini. Harus sambil jalan ini, Mas. Oh, kita gini. Ketiga ciri ini bercampur. Jadi kalau kita bertemu sama orang Flores, ya kita bisa lihat keunikan beragam ciri ras manusia yang ada di dunia ini ya ada di Flores gitu. Nah, terus kok bisa begitu? Itu pertanyaan dasarnya, dari mana mereka gitu. Nah, saat mempertanyakan itu, kemarin waktu saya menginap di Kemah Tabor, saya menemukan buku yang sangat bagus ya, ditulis sama Paul Arndt tahun 1954. Nah, di salah satu bagian buku ini menyebutkan tentang asal-usul masyarakat Flores. Ternyata asal-usulnya tuh beragam sekali ya. Ada yang mengatakan dari seberang laut, dari puncak gunung. Dan ada yang menyebutkan berasal dari langit. Nah, di antara itu juga ada yang menyebutkan bahwa asal-usul orang Flores itu dari Jawa. Tapi kalau UI lebih kuat ke sosial ya. Dalam mitos itu disebutkan bahwa salah satu klan yang ada di Flores itu berasal dari pedalaman Jawa atau Jawa One, yaitu keturunan dari Wei Jawa atau Jawa Mese. Jawa Mese ini mempunyai 7 orang putra dan 7 orang putri. Salah satu putrinya itu bernama Ngada. Nah, Kabupaten Ngada ini diambil sepertinya dari asal-usul ini ya. Dan Ngada ini juga ketika menikah dengan Atu ya,
itu dikaruniai beberapa orang anak, salah satunya bernama Belu. Nah kebetulan saya sempat berkunjung ke jejak perkampungan yang namanya Wolobelu. Nah, Belu itu nama orang ya, nama anaknya Ngada. Wolobelu. Wolobelu. Iya. Artinya apa itu? Artinya gunung yang apa ya? Bukit Belu, Bolo Belu. Belu itu kampung. Kampung, nama. Belu itu sebenarnya nama manusia tuh. Nah, ada nama Belu. Nah ketika anak-anak Jawa Mese datang ke Flores, mereka pertama kali masuk dari pantai Aimere, kemudian naik ke atas ya. Kaki gunung Inerie. Nah di kaki gunung ini bukan suatu tempat yang kosong ya, tidak membabat alas, tapi di sini sudah ada penduduk-penduduk pendahulu. Makanya ketika anaknya Jawa Mese datang ke sini saat mendirikan kampung Jawa Besar atau disebut Bojawa Mese, ini mereka harus berperang dengan penduduk yang asli di sini. Salah satunya penduduk Legi Lapu. Mereka berperang memakai tombak dari bambu yang mereka dapat dari orang Sumba, sedangkan orang Bojawa Mese memakai buah lontar dan pentungan dari kayu sebagai senjatanya. Di dalam mitos ini tidak dikatakan siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi mitos tentang peperangan ini memang memberi gambaran bahwa situasi waktu itu tuh tidak aman. Jadi peperangan antar kampung masih sering terjadi, baik dari yang baik antar klan maupun dalam klan itu sendiri gitu. Coba lo, baku rampas tanah. Nah, itu tuh. Jadi hati ayamnya itu ya. Jangan ayam, babi juga begitu. Oh, babi juga. Om, ngomong-ngomong, kenapa orang tua dulu memilih tempatnya di puncak gunung? Katanya supaya gampang lihat musuh. Gampang lihat musuh. Iya, musuh. Nah, musuh datang kan mereka langsung. Itu yang tempat itu mereka untuk apa? Lepas ini ada senjata panjang yang di rumah Sao ini Gilimolo ini. Apa namanya? Masih ada. Masih ada senjatanya? Masih ada. Senjata apa namanya? Senjata hampir mau 2 meter. Oh, di tempat rumahnya Andy Bay. yang Andy, Hendrikus kan bagian tebang tuh, yang putih-putih tinggi itu. Ini rumahnya di sini. Nah, Sao namanya Sao Gilimolo. Rumah ada tuh Gilimolo. Makanya karena situasi yang tidak aman ini, ada kecenderungan orang-orang di Flores itu mendirikan perkampungan tuh di puncak-puncak bukit. Tujuan utamanya adalah untuk keamanan dan biar gampang memantau musuh. Mitos tentang asal-usul Bajawa dan Ngada yang berasal dari klan Jawa itu juga didukung oleh teori migrasi yang sampai saat ini diyakini para arkeolog ya, bahwa para penutur Austronesia yang membawa tradisi Neolitik atau pertanian dengan tradisi megalitik atau pemujaan roh nenek moyang itu berasal dari Cina, kemudian masuk ke Asia Tenggara daratan, lalu menyeberang ke Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, lalu masuk ke Nusa Tenggara Timur, termasuk ke Flores. Bukti-bukti tentang migrasi ini banyak sekali ya, antara lain dari bahasa ya, banyak kesamaan. Ini penutur rumpun bahasa Austronesia. Itu dulunya itu. Namanya apa, Pak? Turep. Ture Terelengi. Yang kedua itu dari pola perkampungan, berbanjar saling berhadapan, di mana di tengah-tengah itu ada lapangan untuk menyelenggarakan upacara-upacara, dan di lapangan itu ada satu penanda yang sangat penting untuk ciri migrasi ini, yaitu tempat duduk para pemuka adat ketika membicarakan hal-hal penting di kampung, termasuk sidang.
Itu bentuknya dalam bentuk meja atau kursi batu yang ada sandarannya. Jadi paduan antara dolmen sama menhir. Yang selama ini diduga sama arkeolog sebagai kuburan itu tidak selalu itu kuburan, itu bisa jadi sebagai meja atau kursi tempat duduk para pemuka adat. Selain itu, ciri yang lain adalah sirih pinang. Dan ciri yang paling utama itu adalah dari bentuk rumah ya. Meskipun bentuknya beragam, tapi secara garis besar itu di situ terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kolong itu yang melambangkan dunia bawah, bagian tengah itu tempat manusia hidup beraktivitas di situ, dan bagian atas yang melambangkan dunia atas tempat para roh. Di rumah ini juga biasanya ada simbol kelelakian dan simbol perempuan. Ada berapa keluarga di sini? Di sini ada 17 keluarga. 17 keluarga. Tuh, nyamper lagi, Mbak. 17 keluarga tuh satu kerabat semua atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Ada berapa marga? Nah, kalau di sini itu kalau secara adat itu kami ada 5 suku. Oh, 5 Nah, suku. itu kan ada punya lambang itu di bawah tuh. Oh. Ngadu dengan baga. Kalau satu ngadu satu baga itu satu suku. Satu suku itu kan itu model di atas tuh ada Sakalobo, Sakapuu. Sekalobong, Sakapuu. Iya. Itu suku pertama. Sakapuu bentuk rumah. Ya, rumah kecil di atas. Macam di atas itu satu suku. Ya. Kalau Yang bentuk rumah Sakalobo. Ya. Yang sana Kalau yang bentuk yang bentuk itu manusia itu tuh yang Sakalobo. dalam sejarah kebudayaan Indonesia, posisi Flores ini sangat penting sekali karena di sini tempat berpadunya berbagai ras manusia, berbagai macam kebudayaan. Nah, jika di sini berkembang mitos asal-usul yang beragam itu sangat wajar sekali. Karena memang terjadi beberapa gelombang migrasi ke Flores dari sejak masa Paleolitik, Mesolitik, hingga ke Neolitik yang membawa kebudayaan batu-batu besar. Nah, ke-5 suku ini bisa saling menikah? Bisa. Terus nanti sukunya Tergantung ikut zonanya. siapa? Ya. Nah, Kalau kalau sukunya suku di sini iya. ikut perempuan. Oh, ikut perempuan. Iya, kami di sini ikut perempuan. Kami di sini harus laki-laki yang ikut perempuan. Ayah yang udah pernah ke sini ikut ini, Mama. Iya. masuk ke perempuan. Oh, jadi nanti nama suku dari laki-lakinya hilang, jadi anaknya ikut suku mamahnya. Sukunya tidak hilang. Oh, sukunya tidak hilang. Sukunya tidak hilang. Hanya laki-laki itu kalau mau ambil istri dari suku lain dia harus masuk di suku itu yang ikut perempuan itu. Macam saya punya suami itu sukunya itu ada ngadu di sini pinggir. Nah, sudah masuk di sini Suami yang ikut ke sini. suaminya ikut di sini. Beda suku tapi Iya. Tapi anaknya nanti ikut suku siapa? Ikut suku suku kami, mama. suku Ikut kami suku perempuan. mama. Ya, Oh. suku perempuan. Kalau warisan seperti tanah, hutan, kebun itu Ya, itu perempuan. perempuan. Iya. Oh, Perempuan yang berhak. yang masuk. Kami masuk dan kami keluar. Laki-laki kami keluar. Oh, laki-laki keluar. Kalau Jawa kan ikut laki-laki. Iya, betul. Ya. Tapi saya ikut perempuan ikutin. Ini ngundutin terus, Bu. Udah saya tinggal-tinggal gitu ikut. Itu kan jodoh. Ya, tidak boleh ditinggalin. Di Flores kita bisa belajar tentang keberagaman.